Jadi motivasi awal Koko jalanin bisnis itu karena Koko pengen punya penghasilan awalnya, dan Koko tuh udah coba banyak banget bisnis sebelumnya tuh. Cuman yang jalan bener-bener dalam bisnis keluarga yang pada saat itu memang bisnis keluarganya lagi butuh Koko. Jadi ya udahlah Koko jalanin aja lah kayak gitu, dan jadilah hari ini gitu. Dan lancar ya kok, alhamdulillahnya ya kok. Alhamdulillahnya lancar banget. Enggak semulus itu memang. Pasti ada awal-awal itu berat kan, karena kita nggak tahu operasional di sini seperti apa, marketingnya seperti apa. Apalagi sekarang kita ini udah beda perusahaan kan. Kalau dari peranakan orang tua itu namanya CBA Raya, di sini Koko buat sendiri namanya Antaboga. Jenis barang dan lain-lain sama, bedanya Koko ada kebutuhan barang kue aja gitu. Buat bikin bahan-bahan kue, plastik, itu yang ngebedain. Oh, oke kok. Dulu awalnya kok ngeliat peluang pertama kali di bisnis ini gimana kok? Selama di kota Bandung, terlebih di Jawa Barat, masih makan bakso, masih makan batagor, selai kacang, bumbu kacang, pasti hasil bumi itu kategori bisnis hasil bumi itu pasti terus berjalan. Karena Koko mayoritas jualannya kacang tanah, kacang hijau kayak gitu, dan rempah-rempah juga gitu makanya. Dulu di awal merintis gimana cara kok memastikan kalau misal hasil produk ini pasti bakal ada yang beli, itu gimana kok? Kan sebelum kita menciptakan sebuah barang atau mendistribusikan sebuah barang butuh yang namanya proses survei ya. Kalau survei ini kita ada pakai visibility analysis waktu itu, ada third parties juga. Jadi untuk memungkinkan menambahnya jenis varian barang baru, Koko butuh survei. Nah, survei ini, template survei ini bakal terus Koko terapin sebelum kita mulai distribusi. Makanya distribusi itu butuh yang namanya cek pasar dulu lah, istilahnya cek ombak namanya, kayak gitu. Jadi Koko yakin bisa dijalanin. Oke kok. Iya. Ini bisnis modelnya tuh fokusnya tuh ke B2B atau B2C atau gimana nih kok? Terus kenapa kok pilih model bisnis ini, itu gimana kok? Oke, pertama model bisnis yang Koko pakai ini namanya Canvas ya, distributor Canvas, which is ini tuh penekanannya sebetulnya ke B2B, tapi tetap yang namanya konsumen itu kan di mana aja. Ada konsumen yang memang datang ke gudang, jadi ada B2C-nya, let's say B2B-nya 90%, tapi B2C-nya 10%, biasanya pengguna langsung, penggorengan, kayak gitu. Untuk jalur pendistribusiannya Koko pakai model bisnis last mile distributor. Jadi sistemnya pergudangan, kita nganterin barang tapi nggak ada minimum quantity. Itu value propositionnya Koko kayak gitu. Bisnis hasil bumi kan persaingannya cukup ketat dan harganya sering naik turun nih kok. Betul. Siapa kompetitor utama Koko saat ini dan apa strategi Koko agar klien tetap di Koko terus, itu gimana? Oke, dulu kompetitor itu dia itu horizontal ya, which is perusahaan Koko versus perusahaan yang penjual hasil bumi juga. Itu di Bandung itu sekitar ada 17 kompetitor. Cuman sekarang kalau kita lihat nggak ada sih kompetisi yang begitu kelihatan, karena kompetitor kita kadang sifatnya sekarang vertikal. Vertikal bagaimana? Kita ngambil barang dari manufaktur atau dari prinsipal, kadang dari distributor yang lebih besar lagi. Kalau kondisi pasarnya sepi, kadang mereka attack langganan Koko, kadang kayak gitu. Makanya kita harus punya banyak supplier biar meminimalisir semisal salah satu supplier dia tembak pasar kita masih bisa transisi ke supplier yang lain. Kalau dari kompetitor yang sifatnya vertikal, yang horizontal itu adalah kita kedepankan aja pelayanan kita, service kita. Contohnya apa? Kalau Koko itu punya garansi seumur hidup barang, bisa kembaliin dalam kondisi apapun. Yang kedua itu Koko bisa nganterin barang tanpa ada minimum order. Yang ketiga itu kita bisa harga kita jelas lebih murah karena alasan dari harga pabrikan kita nggak ambil markup, tapi kita ambilnya bonus quantity dari pabrik kayak gitu. Apa tantangan terbesar di bisnis ini? Apakah cuaca atau logistik atau gagal panen, dan gimana cara Koko memanage hal-hal itu kok? Untuk gagal panen sih mungkin nggak se-impact itu ya, paling impactnya ke harga sih, harganya naik sekitar 10-20%. Cuman kalau hal-hal demikian terjadi sih ya kita pindah aja ke supplier yang lain. Makanya kita kadang-kadang kita juga nggak bisa seloyal itu sama satu orang
Kita harus punya beberapa bos yang kita bisa jadiin pegangan. Semisal bos yang biasa kita ambil itu ada masalah, kayak gitu. Oke Kak, aku pengen tanya tentang inovasi dan haki gitu. Inovasi apa yang sudah Kokoh terapin di sini gitu, sama apakah ada teknologi khusus dalam pengolahan inovasi kemasan lebih awet atau metode tanam baru gitu? Oke, ini menarik. Untuk barang lebih awet itu kita pakai pengemasan yang namanya fumigasi. Fumigasi itu dia pakai obat kayak kamper, kita masukin ke dalam tumpukan barang, terus tumpukan barang itu kita bungkus pakai terpal. Itu barang bisa tahan setahun lebih, yang tadinya cuma 2 bulan. Itu inovasi pertama, karena sebelumnya kita nggak pernah pakai. Yang kedua itu inovasi metode distribusi. Kalau kita pakai last mile, dulu itu kita pakai namanya direct shipping. Direct shipping dari pabrik, quantity pabrik disamain sama quantity gudang, disamain ke quantity consumer. Jadi kekurangannya apa? Jadi orang nggak bisa belanja banyak. Orang tuh nggak bisa belanja sedikit, harus banyak terus. Sedangkan orang kan nggak punya kemampuan buat bayar sebanyak itu, nggak semuanya bisa kayak gitu. Untuk dari sisi teknologi ya kita paling sejauh ini masih pakai online ya, kayak Tokped, Shopee. Untuk operasional kita pakai program khusus juga, program perpajakan buat ngitung PKP biasanya. Terkait legalitas dan haki, apakah nama brand dagang produk ini sudah didaftarkan kok? Oh sudah. Atau Kita udah masuk haki juga. Hak cipta kita PT Antaboga Gandara Nusantara. Yang udah masukin trademarknya itu adalah Antaboga Mart dan Antaboga waktu itu. Jadi kita memang udah nggak ada yang bisa pakai lagi merek-merek kita. Saya enaknya. Iya. Oke Kak. Menurut Kakak nih seberapa penting pendaftaran haki bagi bisnis hasil bumi ini? Apakah itu membantu menaikkan harga jual atau kepercayaan customer? Kayaknya untuk last stage trademark untuk menaikkan harga jual kayaknya itu udah fase terakhir ya. Untuk sekarang ini kita buat penanda aja sih sebetulnya, buat kita lebih dikenal aja, exposure Exposure aja dulu ya Kak. Tapi dibilang penting atau enggak, kalau awal-awal sih belum tentu penting, karena aku yakin nama bisnis itu bisa berubah, intensinya bisa berubah, ideologinya pun bisa berubah. Jadi semisal kalian udah dalam bentuk usaha benar-benar, NIB udah keluar, yang surat-surat pembentukan PT CV ataupun PD ya, perusahaan dagangnya udah keluar, baru kalian menentukan ini namanya mau apa, logonya apa, tagline-nya apa, kayak gitu. Oke, Iya. makasih. Oke, lanjut pertanyaan terakhir kok tentang visi sama ekspansi gitu. Apa rencana Koko ke depannya untuk 5 tahun ke depan gitu? Apakah ada rencana untuk hilirisasi produk atau target untuk menembus pasar ekspor gitu? Pasar ekspor Koko udah coba sebelumnya, dan itu tidak sebagus itu ternyata. Karena kenapa? Kita itu bukan sumber barang ya. Ekspor itu cuma bisa dijalankan menurut Koko itu dari sumber barang, nggak bisa dari broker kayak Koko. Karena Koko ini termasuk hitungannya distributor, bukan prinsipal, produsen, ataupun yang petani yang nyiptain komoditas terus kita bisa kirim ke luar negeri. Koko ini masih ingin memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Nah, jadi ekspansinya pun masih ke pasar tradisional, mayoritas 80%-nya. 60% itu pasar tradisional, 30%-nya itu adalah grosiran, 10%-nya pengguna langsung. Gitu. Jadi memang belum setahap ekspor. Ekspor itu mungkin nanti deh kalau kita punya beberapa komoditas yang kita tahu sumber barangnya, kita memang udah full handle kayak gitu. Baru bisa. Oke, udah selesai. Makasih banyak kok. Iya, sama-sama.